Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kamal dengan NIM 12022139192. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengantar tugas 3, yaitu mengenai GraphQL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsepnya seperti objek, resolver, query, dan lain-lain. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari tipe objek. Nah, baik. Di sini, jadi di dalam GraphQL ini memiliki tipe objek atau object types ya. Nah, jadi object types ini itu adalah tipe data yang mendefinisikan struktur data kompleks dengan beberapa bidang atau fields yang saling terkait. Ini mirip dengan definisi model atau kelas yang sudah kita pelajari di PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, tipe objek sendiri ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan skema yang jelas untuk data kita. Nah, sehingga dapat memiliki setiap objeknya itu dapat memiliki berbagai properti dan relasi dengan tipe objek lainnya. Nah, di sini kita mempunyai contoh. Jika kita memiliki aplikasi yang mengolah data kendaraan, nah kita bisa mendefinisikan tipe objek car dan bicycle. Nah, di sini eh tipe car itu mendefinisikan objek car dengan bidang ID, dan name, color, dan model. Nah, untuk ID ini berarti tipe datanya itu ID dan wajib ada. Nah, tanda seru ini menandakan bahwa bidang ini tidak boleh kosong atau tidak boleh nol. Selanjutnya ada name, color, dan model. Nah, untuk model ini tidak ada tanda serunya, yang berarti boleh kosong atau boleh nol. Oke. Selanjutnya ada tipe bicycle. Type bicycle ini mendefinisikan tipe objek bicycle dengan bidang ID, ada name, type, dan gear count. Nah, untuk gear count ini integer. Nah, berarti gear count ini eh, tipe data integer yang tidak wajib ada karena tidak ada tanda serunya di dalamnya, seperti yang model tadi ya, yang string ini. Oke, selanjutnya itu ada query. Nah, jadi query ini adalah permintaan yang digunakan untuk mengambil data dari server dengan dapat menentukan data spesifik apa yang ingin kita ambil misalnya. Dan server itu cuma akan mengembalikan data tersebut. Query dalam GraphQL ini sangat fleksibel ya karena memungkinkan klien untuk meminta hanya data yang mereka butuhkan saja sehingga dapat mengurangi beban data yang tidak dibutuhkan. Oke, mungkin di sini ada contohnya. Nah, ini jika kita ingin mengambil eh, daftar semua mobil beserta nama dan warnanya. Nah, kita dapat menggunakan query seperti ini. Ya, sini cars, ada name, color. Nah, ini merupakan query GraphQL yang meminta daftar semua mobil cars ini dengan bidang name dan color saja. Kalaupun kita hanya ingin mengambil color juga bisa dituliskan color saja atau name saja gitu. Jadi server GraphQL ini eh, bakal mengembalikan datanya tuh hanya untuk bidang name dan color saja dari setiap mobil yang ada seperti itu. Selanjutnya ada mutation. Nah, jadi mutation ini merupakan operasi yang digunakan untuk memanipulasi data ya dalam API seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Nah, ini tuh di REST API ini mirip seperti operasi post, put, patch, atau delete pada REST API ya. Nah, selanjutnya mutation ini
Itu memungkinkan kita untuk mengirimkan perubahan data dan mengembalikan hasil dari perubahan tersebut. Nah, termasuk data yang baru saja kita ubah atau baru saja kita tambahkan. Sini kita mempunyai contoh, jika kita ingin kita ingin menambahkan mobil baru, kita dapat menggunakan mutation seperti ini, ya. Sini, jadi mutation ini tuh menambahkan mobil baru dengan nama Tesla Model S, lalu warnanya red dan modelnya itu 2024. Nah, mutation add car ini mengembalikan data dari mobil yang baru ditambahkan, termasuk ID, ada name, color, dan model. Selanjutnya itu ada, oh ya, resolver. Jadi resolver ini merupakan fungsi atau metode yang bertanggung jawab untuk mengambil data yang diminta oleh query atau mutation nih dalam GraphQL. Nah, jadi setiap bidang pada tipe objek itu biasanya memiliki resolver yang terkait. Lalu fungsinya itu dia tuh digunakan untuk menghubungkan skema GraphQL dengan data aktual dari database atau layanan eksternal atau sumber data lainnya. Nah, di sini kita mempunyai contoh. Ini jika kita ingin memiliki resolver untuk mengambil data mobil, nah di sini fungsi resolvernya itu bisa lihat seperti ini. Nah, di sini menggunakan Node.js. Jadi untuk resolvernya itu query cars ini fungsinya untuk mengambil semua data mobil dari database yang menggunakan metode find ya. Lalu di sini ada logika untuk menambah mobil baru ke dalam database-nya. Oke, selanjutnya perbedaan GraphQL dengan REST API. Nah, nah, jadi yang pertama itu ada endpoint. Di sini semua operasi GraphQL, query, mutation, substitution, atau yang lainnya itu dikirim ke satu endpoint. Nah, sedangkan untuk REST API itu memiliki banyak endpoint ya. Jadi setiap resource dalam REST API itu memiliki endpoint-nya sendiri seperti itu. Selanjutnya ada disusun kalau untuk GraphQL ini disusun berdasarkan skema yang mendefinisikan semua tipe data dari relasi antar tipe data. Nah, sedangkan untuk REST API itu disusun berdasarkan endpoint. Nah, jadi struktur REST API ini berdasarkan endpoint yang mewakili resource-resource tertentu. Lalu itu ada caching. Untuk caching, di sini untuk GraphQL ini eh, biasanya menggunakan metode POS sehingga tidak mempunyai metode natif untuk caching. Sehingga cachingnya itu lebih sulit dibandingkan dengan metode GET pada REST API. Nah, untuk SPI ini catchingnya itu menggunakan metode get misalnya. Nah, ini bisa memanfaatkan metode get untuk catching sehingga permintaan data yang sama itu bisa lebih cepat. Itu ada menentukan data. Nah, untuk GraphQL ini klien itu menentukan data yang diinginkan. Jadi klien itu bisa menentukan data spesifik yang diinginkan dalam query sehingga server itu hanya mengembalikan data tersebut. Sedangkan untuk REST API, servernya tuh menentukan bentuk resource-nya. Jadi dia tuh menentukan data apa yang dikembalikan untuk setiap endpoint. Oke. Em, nah, sini ada contoh penggunaan atau
pengambilan data dari GraphQL dengan eh, apa namanya REST API ya. Nah, jika kita ingin mendapatkan data mobil dan sepeda dalam satu permintaan, di sini kita menggunakan GraphQL yang ini. Nah, jadi di sini tuh meminta data cars dan bicycle dalam satu permintaan. Nah, ini bisa mengurangi eh jumlah permintaan yang perlu dilakukan oleh server, dilakukan ke server. Nah, sedangkan di sini untuk REST API ini menggunakan metode GET ya untuk mendapatkan data mobil dan sepeda. Nah, di sini kita butuh membuat dua permintaan terpisah seperti get API cars dan get API bicycles untuk mendapatkan permintaan eh, mobil dan sepeda gitu. Nah, jadi ini tuh bisa menyebabkan overhead jaringan dan waktu responnya meningkat. Oke, mungkin kita bakal lanjutkan saja ke implementasi yang saya lakukan di GraphQL. Oke. Nah, oke baik. Jadi sini saya akan menjelaskan eh, implementasi yang sudah saya buat. Nah, jadi sama seperti tugas pengantar tugas 3 kemarin, hanya di sini saya mengganti datanya menjadi data fans Ronaldo. Nah, ini saya kasih komen dulu. Data fans Ronaldo. Oke. Nah, di sini jadi datanya itu ada ID satu, ID, name, dan overall. Nah, di sini kita kasih contoh yang pertama itu ada ID satu namanya Anthony dengan overall 81. Nah, ID 2 namanya Mbappe dengan overall 91. Nah, ini by the way overall ini adalah overall dari FIFA 24 yang paling terbaru ya guys. Oke. Nah, di tiga ada Ronaldo-nya sendiri, bahkan Ronaldo itu ngefans sama diri sendiri guys ya, dengan overall 86. Dan sampai bawah ID 10 ada ISO Speed dengan overall 57. Oke. Ini masih sama dengan tugas 3 kemarin. Ah, saya mendefinisikan kelasnya menggunakan kelas Ronaldo. Di sini ada eh variabel ID, name, dan overall. Selanjutnya sini kita ingin mengambil data, mengambil data yang sudah kita buat di sini itu dengan variabel Ronaldo sini kita ingin menampilkan semua data yang sudah saya buat di sini menjadi satu gitu. Jadi gunanya ini untuk Ronaldo sini menggunakan graphen list ini kita menampilkan seluruh data yang sudah kita buat. Selanjutnya ada Ronaldo by ID. Nah, di sini Ronaldo by ID ini eh kita ingin mengambil data Ronaldo, fans Ronaldo itu dengan ID-nya saja. Nah, di sini dideklarasikan dengan variabel Ronaldo by ID. Selanjutnya ada Ronaldo by name. Ini mengambil sama seperti ID. Ini hanya mengambil namanya saja dan overall ini ada mengambil overall saja seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan resolver. Nah, di sini ya resolvernya ada resolver Ronaldos, ada resolver eh, Ronaldo by ID. Nah, di sini juga sudah saya buat kalau misalnya ada output yang tidak jelas, tidak valid atau error itu bakal ada exception-nya yaitu ada message-nya ya input tidak valid fans Ronaldo dengan ID sekian tidak ditemukan. Sama dengan resolver Ronaldo yang by name dan by overall semuanya sudah ada as exception-nya. Ini oke. Kita lanjut aja ke bawah. Nah, di sini kita akan menginput data eh menginput data fans Ronaldo untuk mengambil
data yang kita butuhkan. Nah, lalu di sini kita ingin eh, meng apa ya, kalau istilahnya kalau di SCPI itu post ya. Kalau di eh, apa namanya ini GraphQL itu kita menggunakan insert. Menggunakan insert. Di sini pertama-tama saya membuat kelas create Ronaldo ini untuk untuk menambahkan data fans Ronaldo yang akan nanti masuknya ke dalam Ronaldos yang Graven list ini ya, yang banyak ini ya, yang satu gitu. Nah, di sini kita menggunakan mutate. Lalu jika apa namanya datanya tidak diisi, datanya ada yang tidak diisi, maka nanti akan ada message input tidak valid, semua field, ID, name, overall harus diisi. Nah, jika kita ingin jika datanya sudah ada, maka akan apa namanya? Akan mengeluarkan message input tidak valid. Fans Ronaldo dengan ID Ronaldo ID sudah ada ya. Selanjutnya kita ingin eh membuat datanya, yaitu jika kita berhasil nanti kita akan dapat message yaitu input valid, selamat, kamu berhasil menjadi fans Ronaldo. Sweet. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain create, saya juga membuat update. Dan di sini untuk update data ini kita masih sama ya, kita menggunakan eh, kelas update Ronaldo. Hanya bedanya di sini jika eh, inputnya tidak ditemukan, jika input tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan message input tidak valid. Fans Ronaldo dengan ID sekian tidak ditemukan. Itu menandakan bahwa ID yang kita ID yang kita update itu tidak ada. Misalnya saya akan tunjukkan di implementasi atau demo yang saya tunjukkan nanti di pengerjaannya. Oke, selanjutnya jika datanya juga berhasil diupdate, maka akan menampilkan pesan data fans Ronaldo dengan ID sekian berhasil diupdate. See you. Ini menunjukkan kalau misalnya datanya itu berhasil diupdate. Lalu selanjutnya ada kelas delete. Jadi saya membuat eh, tiga apa ya istilahnya kalau di GraphQL itu tiga, bukan endpoint ya, bukan endpoint ya kalau di GraphQL ya. Pokoknya tiga kelas lah. Tiga kelas ada create, update, dan juga delete. Nah, di sini untuk delete-nya itu masih sama seperti update. Jika berhasil dihapus, maka akan mengirimkan pesan fans Ronaldo dengan ID sekian itu berhasil dihapus. Nah, lalu jika inputnya tidak valid, jika data tidak ditemukan, maka itu bakal mengirim pesan input tidak valid, fans Ronaldo dengan ID sekian tidak ditemukan. Oke. Oke, selanjutnya nih kita mendefinisikan class mutation-nya, itu ada create, ada update, dan juga ada delete. Nanti di sini saya akan mengetes. Oke, nah di sini saya menggunakan eh GraphQL view untuk menampilkan view yang lebih bagus ya. Coba kita jalankan saja ya. Ini show PY namanya ya. Saya akan mencoba menjalankan pattern show PY. Oke, di sini kita buka saja eh localhost-nya. Nah, di sini not found ya, teteran not found. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita belum ke apa namanya ini, belum kasih slash GraphQL atau kita belum ke root yang kita ingin tuju. Jika sudah tertuju, maka
akan terbuka seperti tampilan seperti ini, yaitu GraphQL View. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan show all dulu untuk implementasinya. Kita show all itu dengan cara seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan semua data yang kita buat, data dummy yang kita buat tadi di dalam eh, variabel data ini ya. Maka akan tertampil semua data-data yang sudah kita buat. Nah, sedangkan bagaimana caranya kalau kita ingin insert data, sini kita menggunakan mutation. Kita coba insert data, kita tes apakah berhasil atau tidak ya. Nah, jadi mutation ini saya akan meng-create namanya data fans Ronaldo baru, yaitu dengan ID 11, namanya Sasha, overallnya 999. Nah, oke. Sini sudah ada message input valid. Selamat Sasha berhasil menjadi fans Ronaldo. See you. Nah, oke. Oke, coba kita show lagi ya. Yang tadi show all. Datanya masuk apa enggak? Oke. Nah, sini sudah ada Sasha, ID 11, overall 999. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengupdate datanya? Misalnya kita ingin mengganti namanya, eh dan mengganti namanya menjadi Udin misalnya. Oops. Maaf. Kalau kita mengganti namanya jadi Udin. Dia ID 11, namanya itu Udin, kita ganti Udin. Overallnya jadi 70 misalnya. Nah, ya, sini coba kita coba. Nah, data fans Ronaldo dengan ID 11 berhasil diupdate. Nah, ini menandakan bahwa sudah update ya guys ya. Sudah update dari namanya Sasha menjadi namanya Udin. Overall 99 menjadi 70. Nah, coba kita show all. Nah, show all. Nah, sini sudah ada ya di Ronaldo's. Ini sudah ada eh, namanya sudah diganti dan overall juga sudah diganti. Nah, bagaimana kalau kita misalnya ID-nya 12? Nah, ini kan tidak ada ya ID 12, maka akan muncul pesan yaitu input tidak valid, fans Ronaldo dengan ID 12 tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin mendelete data? Kita menggunakan mutasi delete Ronaldo. Sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini akan kita misalnya mau delete 11 tadi ya. Data 11 tadi, si Udin tadi ya. Kita akan delete. Nah, maka akan keluar message fans Ronaldo dengan ID 11 berhasil dihapus. Kalau misalnya kita ke 12, maka pasti akan menampilkan pesan input tidak valid, fans Ronaldo dengan ID 12 tidak ditemukan. Ini menandakan bahwa eh coding yang saya buat itu berhasil ya. Berhasil apa namanya? Membuat logika jika misalnya pesannya data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan input tidak valid, data tidak ditemukan. Oke, baik. Coba kita akan ngetes di Postman ya. Kita coba tes di Postman. Nah, kita buat baru aja. Oke, tutupan ya. Oke, di sini kita akan mencoba melihat eh, keseluruhan datanya. Nah, kalau di Postman itu gampang ya, kita tinggal klik-klik-klik aja, maka akan menampilkan semuanya. Nah, ini akan menampilkan ID 1 sampai ID 10. Oh ya, kita belum nyoba yang ini ya, yang eh, by ID sama by name ya. Kita belum coba resolver ini. Kita coba satu-satu.
Misalnya kita ingin menggunakan mencari data dengan ID eh, sekian, maka kita menggunakan resolver yang lalu by ID. Nah, coba kita coba misalnya 8. Kita akan mencari ID 8. Siapa ini 8 ya? ID 8. Nah, Holjun. Jadi fans Ronaldo ini ID dengan ID 8 ini dengan nama Holjun overall 76 itu bisa dicari menggunakan resolver Ronaldo by ID dengan hanya eh mengetikkan berapapun ID-nya yang kita inginkan. Nah, tapi juga harus ada di datanya ya. Kalau nggak ada, kalau misalnya coba ya, kalau misalnya nggak ada di datanya, kalau tadi ada 15 misalnya, 15 kan nggak ada ya. Coba kita, nah, maka akan keluar message, input tidak valid, fans Ronaldo dengan ID 13 tidak ditemukan. Kita akan mencari dengan namanya misalnya, namanya siapa ya? Coba kita cari dulu di sini. Saya juga lupa. Nah, misalnya Anthony ya. Anthony nih, namanya Anthony atau Mbappe atau Anthony misalnya. Kita akan eh, mencari nama fans Ronaldo dengan mengetikkan namanya, misalnya Anthony. Anthony, maka akan ada ID, ID satu namanya Anthony overall 81. Sama dengan overall juga, sama dengan overall juga, misalnya 81, maka yang keluar akan Anthony. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya overall nggak ada atau tadi namanya juga nggak ada? Nah, maka sama, misalnya kita nih overall dulu. Kalau 9 jangan eh, 0 misalnya, overall 0. Nah, maka akan keluar message input tidak valid, fans Ronaldo dengan overall 0 tidak ditemukan. Namanya juga misalnya kita bisa nama nih. Namanya misalnya Sulaiman. Sulaiman. Namanya Sulaiman. Jika kita search itu tidak ada. Nah, tidak ada yang namanya Sulaiman di daftar fans Ronaldo yang ada di lista dia. Tidak ada Sulaiman. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya saya akan menggunakan mutation, saya akan meng-create, update, dan delete, maka kita bisa klik aja langsung create. Nah, di sini kita bisa inputin datanya, input data, yaitu ada ID, name, dan overall. Misalnya kita mau input ID-nya 11. 11 tadi belum ada ya? 11 kita coba. Oh ya, belum ada ya 11 ya. 11 namanya Ojak misalnya, Ojak. Kita kasih overall 99 nih. Overall 99 ya. Oke. Nah, oke. Oh iya kita coba dulu. Kita coba dulu kalau gimana kalau misalnya datanya itu nggak keisi ya. Kita coba. Misalnya name-nya nggak keisi nih. Maka akan menampilkan pesan input tidak valid. Semua field, ID, name, dan overall harus diisi. Nah, coba kita isi. Misalnya namanya tadi siapa? Ojak ya? Ojak. 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 Oke. Kita langsung aja query aja. Nah, di sini kalau misalnya ada, kalau misalnya ada, kalau misalnya valid, maka akan memberikan pesan input valid. Selamat Ojak berhasil menjadi fans Ronaldo. See you, ada see you-nya. Gitu. Oke, selanjutnya update ya. Kita update. Mana ya update ya? Oke. Nah, kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi deh. Coba satu lagi untuk yang create data. Oke. Yang create data kita coba satu lagi. Misalnya datanya itu udah ada nih. Jadi kan udah ada nih, Ojak udah masuk ya. Ojak tuh udah masuk nah, kayak misalnya ID 11. Nah, kita coba ke ID 11. Namanya Udin. 85 salah salah.
Nah, kalau misalnya udah ada datanya, maka tidak valid ya, tidak valid. Karena ID 11 ini sudah ada, nah kita nggak bisa pakai ID 11 lagi gitu. Oke, selanjutnya kita akan update nih. Kita akan update. Kita akan update, misalnya kita update yang tadi ya, yang 11 tadi ya. Kita misalnya, tadi kan namanya ojak ya. Kita ganti namanya menjadi Okin, namanya Okin. 75 overall. Kita klik semuanya. Maka, nah, sudah ada ya, sudah terupdate ya. Data fans Ronaldo dengan ID 11 berhasil diupdate. Coba kita coba lihat di daftar listnya. Coba lihat di listnya. Nah, di sini sudah update. ID 11 namanya Okin. Tadi Ojak ya, namanya Okin. Lalu overall juga 75 ganti juga. Oke, misalnya kita coba lagi nih kalau misalnya ID-nya nggak ada misalnya. Coba 12 misalnya kita update namanya siapa ya? Vian namanya Vian. Overall 80. Kalau datanya nggak ada, maka akan keluar message input tidak valid, fans Ronaldo dengan ID 12 tidak ditemukan. Sama halnya dengan delete ya. Sama halnya dengan delete. Sini kita delete by ID. Sini kita ingin mendelete tadi. Ingin mendelete si siapa namanya tadi? Lupa lagi. eh oh, begini ya. Oh, belum di delete ya soalnya. Coba kita delete 11 misalnya tadi ya. Nah, yang di 11 kita delete. Maka, maaf ya. Coba kita ulangin ya di sini ya. Emang suka gitu, Bosman. Nah, oke. Ini saya akan delete Okin misalnya. Saya akan mendelete Okin atau jangan mungkin deh. Saya akan mendelete Mbappe misalnya nih, Mbappe. Saya akan mendelete Mbappe. ID-nya tuh 2 ya, Mbappe ya. Coba kita delete Mbappe. Ini Mbappe kayaknya udah bukan jadi fans Ronaldo lagi ya. Kita delete aja Mbappe, misalnya ID-nya 2. ID-nya 2. Nah, fans Ronaldo dengan ID 2 berhasil dihapus. Maka jika kita lihat di listnya, sudah tidak ada Mbappe lagi. Mbappe sudah tidak di bagian fans Ronaldo lagi. Nah, sudah tidak ada Mbappe. Yang ada Okin. Gimana kalau misalnya eh, kita menginputkan ID yang tidak ada? Jika kita menginputkan ID yang tidak ada, maka akan ada message input tidak valid. Tidak ditemukan data ID dengan ID 12. Nah, mungkin segitu ya. Improvementnya saya ada update, saya ada delete juga. Saya juga tadi menggunakan apa namanya ini validasi untuk menampilkan bahwa inputnya tidak valid atau inputnya sudah ada atau ada input yang enggak keisi semua yang tadi apa namanya ini di create kalau tidak isi semua maka akan menampilkan exception seperti ini atau message seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan mohon maaf, jika improvementnya masih sedikit juga mohon maaf. Eh, oke, mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.